Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Lagi Muslim Bang. Halo? Horas Bang Edis. Horas Bang, Muslim Bang. Muslim Bang, ini panjang ceritanya nih Bang, lain Oke. daripada yang lain. Silakan nyalakan kamera. Yuk, silakan. Aduh. Tunggu dulu, ku pakai bajuku Bang. Waduh, harusnya dari tadi, Bang. Aku kira nggak mau Abang naikkan aku, makanya tapi ku kasih permintaan rupanya dinaikkan Abang aku. Aduh. Iya, sebenarnya kan Syukur. sudah saya kasih tahu kalau bukan Muslim. Syukur alhamdulillah Bang. Kalau bukan Muslim jangan naik. Nah, berarti mungkin Abang Muslim ini. Iya Abang Bang, Muslim? begini ceritanya Bang, Muslim Bang. Cuman gini Bang, saya mualaf Bang. Mualaf. Dulunya mulai dari sejak lahir saya Kristen sampai menikah. Saya sudah menikah sampai sekarang ini Muslim. Tapi begini Bang, waktu di Kristen pun dulu saya belum paham kali tentang ajaran Kristen kita ini Bang. Tidak Ini semua Kristen begitu. apa? Dengar, makanya lain daripada yang lain Bang. Oke, Jadi coba saya kita sudah, dengarkan lagi, saya ya. sudah mualaf saya Bang masuk Muslim, saya sudah menikah. Pas seperti yang Abang bilang Bang, saya dikit pun tidak masuk logika kurasa ajaran-ajaran Muslim ini. Jadi bagaimana cara aku Bang supaya seperti yang Abang bilang saya menuju jalan yang benar? Ya, harus datang kepada Tuhan Yesus, Bang. Begitu caranya Bang ya? Iya, selama jadi Islam, siapa yang mengendalikan diri Abang? Kan Muhammad. Belum, nggak tahu Bang, nggak tahu aku siapa. Iya, Muhammad lah. Karena begini. Gini aku Bang. Iya. Kalau Abang jadi orang Islam, hidup Ya. Abang itu dikendalikan oleh seseorang yang sudah meninggal, namanya Muhammad. Bagaimana cara Muhammad mengendalikan Abang? Pagi-pagi Abang harus ambil air, sedot-sedot 3 kali. Katanya setan tidur di lubang hidung Abang itu, kata Muhammad. Ya. Masuk kamar mandi pun harus pakai kaki kiri, keluar pakai Iya. kaki kanan. Nah, sebenarnya itu bahasa sebenarnya Abang itu dikontrol sama Muhammad. Nah, sekarang ganti. Harus Yesus yang mengontrol hidup seorang Kristen. Jadi aku minta Seperti pendapat itu. dengan Abang ini Bang. Bagaimana dengan keluargaku? Apakah aku masih diterima di sisi Tuhan? Apa bagaimana gitu Bang? Aku mau merinding aku ini Bang. Lebih mau nangis sekali aku ini Bang. Maksudnya gimana? Bagaimana cara aku supaya bisa aku masuk ke jalan yang benar Bang? Ya tinggal ini saja datang kepada Yesus secara pribadi, bertobat, membaca apa yang ada dalam Injil, seperti itu. Hidup Iya, Bang. sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Artinya, kalau Anda Muslim kan Anda itu hidup sesuai dengan ajaran Muhammad. Nanti Anda Mungkin, Bang, tabung-tabung, mungkin. nanti kalau punya duit pergi ke Arab, cium batu di sana kan gitu. Itu kan ajaran Muhammad. Jadi itulah Bang, aku ikuti Abang udah semulai buka baru-baru ini akun Abang ini selalu ikuti tiap malam ikuti, tiap siang kayak gini ikuti. Jadi Abang uraikan sedikit di Al-Quran itu, iya menyimpangnya rupanya, aku pikir begitu Bang. Iya. Jadi intinya gini Bang, menjadi seorang Islam artinya membuat hidupmu diatur sama Muhammad. Iya Bang, iya. Nah, sedangkan menjadi seorang Kristen membuat hidupmu diatur oleh Yesus. Iya Bang, iya. Nah, jadi ganti gitu. Makanya ganti Tuhan. Nah, yang tadinya Muhammad ganti Tuhan Yesus seperti itu. Jadi batinku pun mengatakan Bang, kalau imanku tetapnya iman Kristen walaupun aku mualaf jadi Muslim Bang. Aku terus terang mengaku Bang, selama aku masuk Muslim, walaupun tak ada penonton yang Muslim di bawah juga, bisa ku hitung masih ada 20 kali aku sholat Bang. Selama Tapi jadi Islam. apa tujuan sholat itu dan bagaimana perjalanan sholat itu saya tidak tahu Bang. Iya, karena kalau kata Muhammad, pagi-pagi Abang ambil air wudhu itu, kan disedot itu air itu 3 kali. Gitu kan? Iya. Nah, Iya, Bang, itu kata Muhammad katanya karena setan tidur di sini. Nah, itulah Ah. pelajari terus Bang. Jadi Makanya macam kan, makanya iya. kalau karena kita sudah besar ya masa masih percaya kayak begitu. Iya Bang. Gitu.
Nah, kalau abang masih jadi orang Islam, besok tidur lagi setan di situ. Iya. Ambil air lagi, sedot-sedot lagi, besok datang lagi setan di situ. Tapi kalau abang jadi orang Kristen, maksudnya Kristen sungguh-sungguh ya, supaya Iya, Roh Bang, Kudus iya, tinggal di hati kita, maka setan tidak akan lagi tidur di lubang hidung kita. Harus ditengking dalam nama Yesus, seperti itu. Jadi setan diusir. Karena di dalam Bible, Yesus mengusir setan di dalam Bible. Nah, kalau di dalam Islam itu Muhammad malah kena sihir. Nah, itulah makanya jangan jadikan Muhammad sebagai pengatur hidupmu. Jangan jadikan Muhammad berdaulat di hidupmu. Yang harus berdaulat di hidupmu, yang harus mengatur hidupmu, haruslah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak boleh Allah dan Muhammad. Seperti itu. Dan gini bang, bapak saya dulu, bapak kan udah meninggal bang. Sudah sempat situ abang di gereja GKPS bang. Entah setan apa yang mengajak aku dan macam mana, kok bisa aku mualaf lah bang kawin sama pasanganku jadi muslim itu aku bang. biasanya karena pernikahan. Jadi banyak gini, banyak orang pindah agama itu karena pernikahan. Tapi kalau karena pernikahan itu biasanya itu tidak sedalam karena orang betul-betul mendalami. Ada kelas-kelasnya. Ada mualaf karena dia belajar. Itu ya kelas yang paling tinggi tuh karena mempelajari. Ada mualaf karena ikut suami atau ikut istri. Ya itu kelas yang paling ya ikut-ikutan begitulah. Iya bang, iya. Seperti itu. Jadi aku tahu abang, dibaptiskan aku bahasa Simalungunnya kan bang, saya kan orang Batak Simalungun. Terdidik saya di GKPS, Malua saya di gereja GKPS bang. Tapi gara-gara menikah lalu menjadi mualaf ya. Betul bang, betul bang. Ya itulah seperti itu. Intinya saya bilang kepada Bang Saragi supaya apa? Supaya ganti yang berdaulat di hidupmu. Yang tadinya yang berdaulat di hidupmu itu Allah dan Muhammad diganti menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti itu. Iya bang, iya bang. Oke. Jadi Seperti gini itu bang, ya. aku minta solusi aku sama abang bang. Satu kali lagi aja bang pertanyaanku. Apa itu? Bagaimana aku caranya mengendalikan sama keluargaku dan anak-anakku ini bang? Sendiri aku masuk Kristen lagi balik. Apa macam mana? Tapi anak-anak masih ini, anak-anak masih aktif Islam. bang, aktif bang. Islam. Iya bang. Ya harus sering-sering nonton di TV. Karena begini, kan saya sudah pernah bilang, sekali orang Islam nonton Edis TV itu marah, panas dia. Dua kali dia mulai cari tahu. Kedua kali dia nonton Edis TV mulai cari tahu. Ketiga kali dia mulai membenarkan. Nah, keempat kali dia sudah meninggalkan agama Islam. Seperti yang aku bilang ini, Quran berkata bahwa Muhammad takut manusia. Ini banyak muslim ini yang marah-marah dia. Nah, hari ini marah dia. Besok dicari tahu. Benar nggak sih yang dibilang si tapir ini katanya? Setelah dilihat, benar katanya. Jadi itu. Memang kan butuh begini, proses bang. kok itu, butuh proses seperti Jadi itu. kan begini bang, seluruh materi-materi abang dibuka orang rumah lah Al-Quran, apa betul apa macam mana katanya? Iya ya katanya orang rumahku bang. Benar, memang benar. Dibuka Jadi tidak pernah saya katakan yang dusta, karena di dalam Kristen ya dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Iya. Begitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan yang dusta terhadap agama Islam. Apa yang saya katakan itu benar. Malah saya difitnah sekarang sama orang Islam. Katanya saya dibilang mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah itu kerjaan orang Islam itu. Orang Islam bilang begitu. Orang Islam bikin akun palsu saya, dibikin saya ngupload videonya Abdul Somad dibaptis. Nah itu kerjaannya stasi ngaji itu. Iya, pernah aku tonton juga itu bang. Itu kerjaan mereka. Karena memang Muhammad itu memang mengajari orang Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Iya bang. Nah itu Muhammad yang ngajarin. Makanya saya bilang satu-satunya Nabi yang ngajarin boleh bohong dalam 3 hal itu cuma Muhammad. Begitu. Jadi saya kan seorang driver bang. Seorang driver, sering penumpang saya ke Sibiabea bang. Jadi rombonganku ini kan bang ngajak berdoa di situ. Aku ikut dari belakang bang, ikut aku berdoa. Berdoa itu nggak harus kemana-mana bang. Jadi berdoa itu kita nggak harus di tempat ini, di tempat itu. Apa kata Tuhan Yesus dalam Bible? Jikalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintumu dan berdoa. Gitu. Banyak orang bilang sama saya, bang, kok nggak berdoa bang? Waktu mulai acara sama penutupnya katanya. Saya kalau berdoa itu orang nggak tahu. Gitu. Iya. Seperti itu. Saya diam-diam saja kalau berdoa. Iya. Oke gitu ya. Oke bang. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Oke. Terima kasih buat penonton yang di bawah semua. Oke, kuturunkan ya bang ya. Turunkan. Oke bang. Iya, ya itulah teman-teman ya. Memang kebanyakan yang nonton channel saya ini itu para mualaf. Tadinya Kristen mualaf, terus balik lagi meninggalkan agama Islam. Banyak itu, enggak karu-karuan banyaknya. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Ada Sultan Batuah. Oke, Sultan Batuah.
Iya, selamat pagi Sultan Batuah. Pagi. Ya, silakan Bang Sultan, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Udah nyala? Oke. Ya, Bang Sultan, saya ucapkan selamat pagi. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Alhamdulillah kita muslim. Oke, silakan, Bang. Apa sehubungan dengan tema kita hari ini, Bang? Quran bersaksi bahwa Muhammad Takut kepada manusia. mana ada cerita Muhammad. Wah, kan? Jadi gini, Bang. Nah. Seperti ku bilang tadi, Bang, ya. Pertama orang Islam nonton channel saya pasti marah, Bang. Ngarang-ngarang kau ini katanya. Tapi kedua kali dia udah mulai periksa, bener nggak? Nah, ketiga kali dia sudah mulai mengiyakan. Keempat kali dia meninggalkan agama Islam. Kita juga orang bodoh aja yang berkhianat. Oke. Abang ada Al-Quran di situ? Enggak? Nggak ada, pantes lah abang nggak tahu. Kau juga bilang aku nggak tahu. Lo buktinya Quran bersaksi Muhammad takut kepada manusia, abang tak tahu. Jadi kemana-mana kita harus bawa Al-Quran? Oke, ada nggak perangkat lain di situ? Nggak ada. Hanya satu. Berarti harus saya yang menunjukkan. Nanti kalau saya menunjukkan, abang bilang palsu. Karena kalau saya menunjukkan, nanti abang bilang palsu. Gimana? Mau saya bacakan di sini? Yang abang tunjukkan itu apa? Al-Quran. Mana pula ada Al-Quran yang palsu? Nah, oke, baik. Nanti abang yang baca ya. Abang yang baca, mau? Abang aja yang baca, abang kan bisa baca Al-Quran. Hah? Baik, saya. Baik. Kita tunjukkan ya, di mana ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia. Baik ya, kita buka surat Al-Ahzab. Silakan teman-teman muslim dicek dulu. Biar kalau naik ke sini tidak pamer kebetulan ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Saya balik kamera saya dulu ya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Sabar. Nah, kita tampilkan di layar. Oke Bang. Ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Ini artinya, silakan Abang baca. Mau saya atau abang yang baca? Baca aja bang. Abang kan Baik. lebih tahu, abang lebih memahami, abang lebih Oke, mengerti, baik, lebih baik. pahamnya kan. Baik, saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Lihat di sini ada kata-kata dan kamu takut kepada manusia. Siapa yang takut kepada manusia di sini, Bang? Enggak, ada Muhammad dibilangnya. Nah, berarti ayat ini buat siapa? Nah, inilah saya bilang teman-teman ya. Makanya banyak orang Islam tidak tahu Al-Qur'annya sendiri. Itulah sebabnya sampai hari ini masih Islam. Nih. Lihat, perhatikan Bang ya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Lihat nih, ini kisah bagaimana Muhammad menikahi bekas anak angkatnya sendiri, istri bekas anak angkatnya, menantunya sendiri. Kenapa Bang Muhammad Anda ya? tidak tahu cerita ini kan? Abang yang tahu, abang yang paham. Makanya saya bilang, pantesan abang masih jadi orang Islam. Tahu nggak cerita ini? Jadi gini, biar aku kasih tahu sama abang. Oh, aku balik dulu kameraku ya, biar abang ku ceritakan. Nih, gini. Jadi Muhammad itu, dia itu kan nggak punya anak. Nggak punya anak dia, walaupun istrinya banyak, dia nggak punya anak laki-laki. Iya, iya. Nah, lalu dia mengambil anak angkat. Namanya itu, nama anak angkatnya itu Zaid. Oke? Nah, Zaid ini dicarikan istri oleh Muhammad. Namanya Zainab. Nah, ternyata orang umat muslim berpikir kalau Muhammad yang pilihkan istri pasti hubungan langgeng. Tapi ternyata walaupun Muhammad yang pilihkan istri, tetap saja rumah tangga mereka retak. Nah, ketika cekcoklah, cerailah akhirnya mereka. Cerai. Istri dari anak angkatnya dia itu dikawini oleh Muhammad. Abang tahu itu? Nah, nggak tahu kan? Oke lah. Karena gini bang, nanti banyak yang protes bang sama saya. Kamu kok beraninya sama Islam yang nggak tahu apa-apa katanya. Kita kasih dulu kesempatan Ustaz bang ya. Oke? Cari yang hebat lah bang. Iya. Nah kalau sama abang aku pesan begini. Apa Yahya Waloni coba mantap abang tuh.
Mana berani dia. Nggak bakal berani dia, yang ada nanti dia stroke. Jadi Gini. nggak berani. Nah, Enggak berani dia, suruh sini kalau berani. Gini, biar aku kasih tahu sama abang ya. ah, Kalau ada orang menikahi bekas istri anak angkatnya, menurut abang itu baik atau enggak? Terdiam dia. Oke lah bang, aku pesan sama abang begini. Gini bang, aku pesan sama abang begini. Gantilah bang, gantilah Muhammad dengan Yesus bang. Gantilah yang mengatur hidupmu, yang selama ini mengendalikan hidupmu Muhammad. Selama ini Muhammad yang menyuruh kamu begini begitu, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, punya duit nanti ke Arab cium-cium batu. Gantilah bang Muhammad dengan Yesus bang. Ya. Nah sekarang mungkin abang masih menolak, tapi besok ya seiring berjalannya dengan waktu, nanti abang nanti akan menggunakan akal dan logika sendiri seperti itu ya bang ya. Oke, kuturunkan ya bang ya. Ya, silakan. Yuk kepada teman-teman muslim yang lain silakan. Sebenarnya saya tidak mau ya ngobrol dengan Islam awam karena terkesan nanti seolah-olah saya itu beraninya kalau sama yang awam-awam gitu. Yuk. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang mengerti ajaran agama Islam. Oke, ada jomblo. Ya, selamat. Aduh, terpental jomblo ya. Kita kasih naik ada Yahya. Oke, Yahya. Ya, selamat pagi Yahya. Selamat pagi, Bang. Ya, silakan Bang Yahya, nyalakan kamera Anda. Oke, ya, Bang Yahya muslim Bang? Muslim. Oke, sudah menyimak dari tadi atau kita ulang lagi dari nol? Ulang dari nol aja, Bang, berenang. Ulang dari nol. Baik Bang, jadi menurut Al-Quran, ternyata sosok Muhammad yang kalian bangga-banggakan, sosok Muhammad yang kalian jadikan suri tauladan, ternyata dia itu sosok yang takut kepada manusia. Itu Al-Quran yang bilang, bukan saya yang bilang. Gimana? Kok bisa takut dengan manusia? Ya itulah Bang, makanya abang masih nekat aja ngikutin dia. Buktinya ada, Bang. Gimana? Buktinya ada dia takut sama manusia. Oke, abang ada Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada, pantesan abang tidak tahu. Ya gimana abang mau tahu? Punya Al-Quran cuma jadi pajangan, dibaca pun Arabnya doang, artinya nggak pernah dibaca. Iya. Kalau punya Al-Quran, dibaca, ada lagunya itu bang, ada lagunya aku kan. Tombo ati ono limo perkarane sing pertama moco Quran lan maknane. Wah ada maknanya, baca Quran dan artinya. Nah ini umat Islam baca Quran gak tahu artinya. Makanya kagak pernah tahu isi Al-Quran. Itu bang, karena begini bang, saya itu punya banyak teman orang-orang Islam. Sebagian besar di antara mereka membaca Al-Quran tujuannya bukan mau tahu apa sih isinya, apa sih pesannya supaya saya tahu. Bukan itu. Tujuannya supaya dapat pahala. Iya. Jadi Quran itu dibaca-baca dapat pahala walaupun nggak tahu artinya. Begitu. Jadi saya sarankan supaya umat muslim kalau baca Al-Quran, bacalah maknanya. Nah nanti kalian akan dapati bahwa menurut Al-Quran Muhammad takut kepada manusia. Seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran siapa yang wajib ditakuti menurut Al-Quran? Coba. Nggak tahu. Nah, nggak tahu lagi. Oke lah bang, kita bukan muslim yang lainnya bang ya. Saya cuma pesan begini bang. Saya ini berpesan kepada abang ya. Kalau abang nanti ikut Muhammad, ya kan? Nanti sebentar lagi abang punya duit, abang ke Arab. Sampai Arab abang cium-cium batu. Sampai Arab abang lempar-lempar batu. Loh, nggak percaya. Loh, coba kalau Anda pergi ke Arab, nanti Anda disuruh sama orang-orang Arab, ambil tuh batu, lempar tuh makam anu. Abu Jahal ini, Abu Jahal lah itu main lempar-lempar Anda. Iya, lempar jumroh, katanya itu rumah setan, lempar-lempar. Rumah setan kok dilempar-lemparin. Setan itu harus dilawan bang, supaya setan itu tidak menguasai hidup kita. Kalau setan menguasai hidup kita, akhirnya apa? Kita korupsi. Ya kan? Seperti itu. Kita melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Bukan dengan cara lempar-lempar batu. Tetapi setan itu dikalahkan. Dengan apa? Dengan kuasa daripada surga, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak kuat bang. Manusia, apa kata Yesus dalam Injil? Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Makanya nggak kuat bang, kalau dengan kekuatan daging kita sendiri melawan kuasa jahat.
gitu loh. Namanya kita ini masih manusia, masih makhluk biologis. Kalau kita melawan sendiri nggak kuat bang, harus roh yang daripada surga yang masuk ke dalam tubuh kita, merasuki jiwa kita, baru kita sanggup melawan kuasa si jahat itu. Seperti itu bang. Itu aja pesan saya sama bang. Saya undang dulu muslim yang lain bang ya. Iya bang, iya bang. Oke, terima kasih bang. Selamat pagi. Ya, sekali lagi ya kepada muslim-muslim ya, tolong kalau Anda Islam yang belum tahu apa-apa ya, jangan naik dulu lah ya. Berilah kesempatan yang Ustaz. Oke? Oke, kita kasih naik ada jomblo. Ini tadi jomblo sudah saya naikkan loh, tapi terpental. Iya, selamat pagi jomblo. Halo, selamat pagi bang. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Bentar bang. Halo bang jomblo. Iya bang. Oke, agak tenang bang, jangan gerak-gerak supaya tidak bunyi-bunyi. Begitu, coba tenang dulu. Iya bang, iya bang. Ya, gimana bang? Abang tadi sudah menyimak kayaknya dari bawah. Apa tanggapan Anda? Silakan. Kita ulang aja bang, jelasin lagi bang. Oke, gini bang. Menurut Al-Quran, apa hukumnya yang takut kepada selain Allah? Nggak boleh bang. Nggak boleh. Nah, menurut Al-Quran, yang wajib, yang patut ditakuti itu hanya Allah saja. Ya kan? Tapi ternyata Muhammad takut kepada manusia. Bagaimana Anda mau jadikan Muhammad sebagai sosok suri tauladan? Coba. Itu kan perintah dari ini bang, perintah langsung dari Allah untuk menikahi istri dari anak angkatnya bang. Iya. Karena Di situ dikatakan nggak Muhammad takut kepada manusia? tapi dengan dia menuruti perintah Allah untuk mengikuti menikahi istri anak angkatnya itu kan berarti dia tidak takut kepada manusia bang, karena dia lebih milih untuk menikahi Iya, anak. tapi di situ dikatakan Muhammad takut kepada manusia, betul? Ya itu kan karena tradisi Arab kan bang tidak membolehkan seorang itu untuk menikah sama istri anak angkatnya sendiri atau istri anaknya sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu tidak Oke, mau, coba abang ya, ada Al-Quran nggak di situ? cuma satu device aja ini bang. Satu device, jadi nggak bisa. Kalau abang buka nanti abang keluar dari aplikasi. Gini, Iya. jadi ayat itu berkata bagaimana Muhammad itu dikatakan dia menikahi bekas istri dari anak angkatnya sendiri, betul? Betul. Iya. Lalu dia di situ mengatakan sesuatu yang beda nggak dengan isi hatinya? Bukan menyatakan sesuatu yang beda bang, tapi dia menahan apa yang ada di isi hatinya. Iya, di situ dikatakan apa yang keluar dari mulutnya beda dengan apa yang ada dalam isi hatinya, betul? Di situ dia menyampaikan bahwa pertahankanlah rumah tangga kalian dan bertakwalah kepada Allah katanya Muhammad. Padahal engkau menyembunyikan sesuatu, betul? Iya, menyembunyikan sesuatu. Nah, berarti yang keluar dari mulut dia dengan apa yang dalam hati dia beda nggak? Berdasarkan ada tafsir yang saya baca juga kan bang, bahwa yang dimaksud yang disembunyikan dalam hatinya itu bahwa Nabi Muhammad itu tahu bahwa si Zainab istri anak angkatnya ini akan jadi istri dia, betul? salah satu istri dari Nabi Muhammad. Nah, tetapi itu disembunyikan kan? Ya karena itu tadi bang, karena dia nggak mau, dia kan berdasarkan tradisi Arab kan sebelum asbabun nuzul ayat ini. Iya, ya, artinya sebelum, dia takut kepada manusia, betul? bukan takut lebih ke Nah, ini. gimana sih? Coba dibaca ayatnya. Mau saya bantu baca ayatnya? Ya, takut di sini tuh bang bukan berarti takut kayak kita takut kepada hewan atau apa gitu bang. Ayat Quran yang mengatakan ya, saya bacakan ya nih. Perhatikan nih. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Siapa yang bilang tahanlah terus istrimu ini? Allah. Waduh, gimana? Yang bilang ini Muhammad. Muhammad Oh, iya, berkata iya, kepada Zaid, tahanlah Iya, terus karena istrimu. iya pas anaknya cerita ya. Iya, padahal sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Ya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Ini ada statement ini, kamu takut kepada manusia. Betul? Iya bang. Nah, berarti di sini disebutkan nggak bahwa Muhammad takut kepada manusia? Ya, tapi kan kita memahaminya itu bang bukan takut gimana kita takutnya sama kayak misalnya nih bang, kita takut sama hewan buas Ya, atau tapi di apa sini kan bukan disebutkan begitu nggak bang. bahwa dia takut kepada manusia? Iya, itulah gunanya Iya, takut penafsiran kepada bang. manusia. Nah, padahal Al-Quran mengatakan apa? Siapa yang seharusnya ditakuti? Iya Allah. Iya. Dan orang-orang yang lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah disebutkan orang-orang apa? Seperti itu. Nah, Iya. makanya bang, bagaimana mungkin Anda mengikuti orang yang dia takut kepada manusia? Iya bang, iya sih. Masalahnya tuh bang, penafsiran
kalau kita memahami Al-Quran berdasarkan tafsiran kita sendiri itu akan beda, Bang. Itulah gunanya Ini makanya bukan ada tafsiran tafsiran dari kita, para Bang. Ini orang. ayat itu sendiri yang mengatakan. Iya. Bahkan Muhammad itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagai, mohon maaf nih Bang, Abang tahu nggak Muhammad itu digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Enggak. Duh, nggak tahu kan? Sayangnya Abang nggak pegang Al-Quran di situ. Kita mau Coba ayat ngomong berapa, panjang Bang? lebar pun nanti ya gimana? Coba ayat Abang berapa, tahu Bang? cerita, Jelasin, Bang. Abang tahu cerita seseorang yang apa namanya yang buta ingin datang kepada Muhammad, tahu? Di dalam surat Abasa. Iya. Muhammad berwajah Pernah masam, dengar, tahu? Bang? Iya. Kenapa Muhammad berwajah masam? Karena miskin. Iya, karena ada orang miskin datang kepada dia. Tapi kalau pembesar-pembesar Quraisy datang, Muhammad. Siap, kata Muhammad itu. Iya. Al-Quran menggambarkan itu di dalam surat Abasa, betul nggak? Mau saya bacakan ayatnya? Nah. Coba, Bang. Oh, saya bacakan. Nggak cukup satu dia. Oke, kita buka surat Abasa ya. Iya. Coba ya, kita melihat. Anda tidak tahu. Banyak orang Islam itu tidak tahu tentang Muhammad yang sebenarnya, Bang. Saya bacakan ya. Dan dia, dalam kurung Muhammad, bermuka masam. Oh, saya balik aja kamera saya. Sorry. Nanti kalau saya ngomong begini disangkain saya fitnah. Oke, baik ya Bang ya. Nih Bang, ini surat Abasa ayat yang pertama. Nih. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Ayat 2. Ya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia, maksudnya si orang buta itu, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat keempat. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Terus. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Dor. Betul nggak Bang? Iya, Bang, ya. Kalau ada orang yang merasa cukup, pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya, betul, langsung sigap Muhammad menerimanya, betul. Tapi kalau ada orang buta, orang miskin datang kepada Muhammad, muka Muhammad disebutkan katanya sepet. Yang kayak begitu, abang mau jadikan suri tauladan? Coba. Tapi itulah, Bang, kan Allah tuh menegurnya lewat itu tadi, biar dia tuh nggak fokus kepada pemimpin-pemimpin para Nah, pemimpin Quraisy. sedangkan di dalam Rendah. Al-Quran, siapa Bang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang suci, tidak berdosa? Siapa? Sosok yang suci tidak berdosa, Muhammad. Siapa disebutkan dalam Al-Quran? Yang suci siapa dalam Al-Quran? Nabi Muhammad. Bang, yang suci itu di dalam Al-Quran adalah Isa. Tertulis Isa, di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika malaikat datang kepada Maryam, malaikat itu berkata, "Innama ana rasulul li ahaba laki gulaman zakiyyan." Tahu? Ya. Iya, sesungguhnya saya ini utusan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci, namanya Isa. Gitu. Kami juga mengimani itu, Bang, mengimani bahwa Mengimani dari mana? Kalau Iya, Bang, kan? oke, kitab apa yang diberikan kepada Isa? Injil. Isa membawa ajaran apa? Injil, betul? Ya. Nah, di dalam Al-Quran disuruh nggak, diperintahkan nggak untuk mengimani Injil? Kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, Bang. Ada Iya, Taurat, Injil, betul? Injil, Zabur. Iya. Iya. Tapi yang dilakukan umat muslim sekarang apa Bang? Umat muslim sekarang malah membaca kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab karangan Kiai Haji ini, kitab mazhab ini, kitab keiman ini. Akhirnya apa? Akhirnya gontok-gontokan. Tapi kan, Bang, kalau dari yang saya tahu kan, Bang, kenapa kita sekarang tuh yakin bahwa Injil yang sekarang itu berbeda dengan Injil yang pas Nabi Isa gitu, Bang, kayak banyak perubahan. Itu adalah fitnah yang nyata. Kenapa saya katakan fitnah yang nyata? Begini Bang, begini. Pertama-tama Muhammad itu kan lahir atau ada abad ke-7, betul? Ya. Nah, dari abad ke-7 sampai abad sekarang, kapan Injilnya berubah? Coba berikan Injil sebelum abad ke-7, sebelum zaman Muhammad, atau dari zaman Muhammad ke sekarang berubah? Tidak ada. Di dalam Al-Quran diperintahkan supaya kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Injil. Sekarang malah alergi sama Injil. Di dalam Injil apa dikatakan Bang? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Iya bang. Iya, kenapa kalian kok anti terhadap Injil? Padahal Quran memerintahkan beriman kepadanya. Gitu loh. Saya itu hanya mengajak kalian supaya apa? Supaya kalian itu jangan termakan dogma. Coba di Quran mana? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kagak ada. Karena emang nggak ada juga bang. Bukan. Gimana? Karena emang nggak ada juga kitab setelah Al-Quran. Itu kan kayak Loh, Sahih Bukhari. penafsiran. Sahih hadis, Bukhari, Bang. Sahih Muslim. Itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kitab Iya, Imam tapi itu ini, kan lebih Imam ke hadis, Bang. Syafi'i, Imam Hambali. Mazhab ini, mazhab itu, kitab kuning, kitab fiqih. Itu kan kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran, betul? Ya, tapi Dan itu kalian menyibukkan diri membaca itu. Makanya ketika saya main ke tempat saudara-saudara saya yang muslim, saya tidak melihat Injil sama sekali ada di rumahnya. Kemana Injil kalian? Yang Itu ada tadi, Bang, kitab-kitab karena- sesudah Al-Quran. Contoh, kitab-kitab sesudah Al-Quran itu apa? Kitab hadis yang di dalamnya katanya, kalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu kitab yang ada di rumah kalian. Coba kitab yang ada dalam rumah kalian Injil. Pasti kalian gak tukang bubar-bubarin orang Kristen. Karena kitab yang di rumah kalian hadis, ya kan, yang mengatakan kalau ketemu orang Yahudi Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Akhirnya tiap hari dengar berita orang Islam bubarin orang lagi ke gereja. Bang, boleh nanya nggak bang? Apa itu? Ini apa? Kalau emang Kristen itu betul gitu bang. Kenapa orang Yahudi itu setahu saya bang, setiap ketemu orang Kristen itu selalu meludah bang? Kata siapa? Masa gara-gara Ada, Bang. ada satu berita orang Yahudi meludahi orang Kristen, lalu Anda bilang semua orang Yahudi begitu? Enggak, itu yang meludahi itu konon katanya sudah dipenjara. Nggak ada bang. Jadi gini, kita ini harus pintar bang. Jangan sampai IQ orang Indonesia itu hampir mirip dengan gorila. Ini gara-gara kayak begini pola pikir. Nggak boleh. Kita itu harus mengklarifikasi sebuah berita. Ya, Bang. Saya ini banyak nerima inbox bilang begini, hei kamu palsukan Abdul Somad dibaptis. Nah, saya anggap saja itu gorila yang ngomong gitu. Karena begini, otaknya sudah miring-miring begini. Sejak kapan saya bikin Abdul Somad dibaptis? Itu kerjaan kalian. Bikin akun palsu saya, bikin Abdul Somad dibaptis. Kurang kerjaan. Iya. Begitu. Oke bang. Jadi oke, itu bang, saya bilang sama abang begini. Kalau Anda jadi Islam yang berdaulat di hidup, yang berdaulat di hatimu itu pasti Allah dan Muhammad, betul nggak? Iya. Kalau Anda jadi orang Islam kan? Iya bang, masih Islam Nah, bang. karena Allah dan Muhammad berdaulat di hidupmu, maka kamu menjadikan mereka itu sebagai sosok yang mengendalikan hidupmu, betul? Iya. Misalnya, nanti Anda kalau punya uang pergi ke Arab, sampai Arab cium-cium batu, betul nggak? Betul nggak? Iya. Iya. Coba yang berdaulat di hidupmu Yesus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nggak akan abang pergi ke Arab nyiumin batu. Nggak akan. Jikalau Muhammad yang berdaulat, Allah dan Muhammad yang berdaulat dalam hidupmu, kalau kamu ketemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, kamu akan persempit jalan mereka. Bahkan kamu tidak boleh berbagi makananmu kecuali terhadap orang-orang yang bertakwa. Ya. Iya. Makanya saya mengundang abang supaya membuka hati, supaya apa? Supaya Muhammad dan Allah yang ada di hatimu ganti, buang dari hatimu, masukkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bang mau nanya lagi bang, boleh nggak bang? Dikit bang. Apa itu? Silakan. Apakah setiap orang itu mempunyai Roh Kudus bang? Enggak semua orang bang. Makanya kita itu setiap hari harus dekat dengan Roh Kudus begitu. Supaya apa? Supaya hidup kita itu terus dituntun di jalan yang benar. Ketika Roh itu tinggal di hati kita, maka kita itu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Roh Tuhan itu. Gitu bang. Contoh nih bang, contoh kita misalnya jadi lurah atau jadi kepala desa atau jadi menteri. Kalau Roh Kudus yang tinggal di hati, dia tidak akan mengulurkan tangannya terhadap harta yang bukan miliknya. Tetapi kalau yang tinggal di hatinya itu roh jahat, pasti dia akan mengambil yang bukan miliknya. Seperti itu. Makanya itulah pentingnya Roh Kudus bang, supaya dia menginsafkan seseorang. Gini bang, misalnya kan dia Kristen tuh bang. Cuma dia tuh itu masih suka apa istilahnya tuh berbuat onar lah, maksud apa? Berarti dia nggak punya Roh Kudus dong bang? Betul. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan Kristen, pengikut Kristus itu melakukan apa yang Yesus perintahkan.
Berarti Seperti ada itu. jaminan surga nggak dia, Bang? Ya tidak ada lah. Yang apa kata Yesus? Yang diselamatkan itu adalah orang yang melakukan apa yang Yesus perintahkan. Barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi omong kosong bang. Yesus di pengikut Yesus tapi kok kelakuannya kok maling. Nggak benar seperti itu. Nah sedangkan dalam agama Islam, ini sebaliknya bang. Di dalam agama Islam, itu sebaliknya bang. Di dalam agama Islam itu yang penting mulut saja mengucapkan syahadat. Mencuri berzina tetap masuk surga. Itu ajaran agama Islam. Abang nggak pernah dengar itu? Tapi kalau di kami kan tetap ada ini, Bang, tetap ada istilahnya tuh penghakiman. Mana ada? Nggak ada bang. Ada, Bang. Coba ya. Ada di ya. penghakiman, Bang. Makanya gini, kalau dalam ajaran Kristen itu yang penting itu pengaplikasiannya. Jadi perkataan iman, ucapan iman itu kan diucapkan, tapi harus ada perbuatannya. Nah, kalau dalam agama Islam itu omongan doang. Karena berzina mencuri tetap masuk surga. Nih, nih ya bang ya. Ini biar orang-orang Muslim tahu nih. Nih, lihat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, tetap masuk surga kan? Dia tuh tetap masuk surga, tapi itu ada istilahnya tuh penghakiman dulu, Bang. Kayak istilahnya dibersihkan dari dosa gitu. Nggak ada, hadisnya nggak bilang begitu. Hadisnya bilang barang siapa yang mengucapkan, itu bahkan umat Muslim percaya itu pintu surga, kunci surga. Iya, tiketnya itu, Bang. Tiketnya itu kunci sebagai surga. syahadat. Masa kunci surga kok ke neraka dulu? Ngapain udah pegang Iya, kunci karena- surga kok mampir ke neraka? Itu namanya kunci neraka kalau masuk neraka dulu. Iya, tapi itu ini, Bang, penghakiman. Ada penghakiman atas apa yang diperbuat di dunia gitu kan. Sudah bersih, Bang, kalau dimasukkan ke udah surga. dapat kunci surga, artinya masuk surga, betul nggak? Iya, Bang, ya. Iya. Makanya kan saya maksudnya bilang, gini, Bang, Bang. itulah bedanya Islam dan Kristen, Bang. Seperti itu. Intinya pendek singkat ceritanya gini, saya undang Anda ya supaya Anda mencari kebenaran. Karena Anda sampai sekarang masih tiap hari loh. Ihdinas siratal mustaqim. Betul nggak? Setiap hari masih minta-minta tunjukkan jalan yang lurus kan? Betul nggak? Iya. Karena sampai sekarang belum tahu jalan yang lurus mana. Iya kan? Ihdinas siratal mustaqim apa artinya? Jalan yang benar dan lurus. Iya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Besok bilang lagi, tunjuki kami jalan yang lurus. Begitu. Oke? Aman, Bang. Oke, Oke, Bang. kita kasih kesempatan muslim yang lain, Bang ya. Ya, makasih, Bang ya. Oke, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya, teman-teman ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih yang mensupport ya. Terima kasih. Kenji, sebentar. Astri, oke kita kasih naik Astri. Iya, selamat pagi saudari Astri. Halo? Halo? Baik, saya kasih turun ya. Saya kasih turun. Kita kasih naik ada Al-Fakir Abdul Ghafur. Oke, Al-Fakir Abdul Ghafur. Ya, selamat pagi saudara Al-Fakir. Halo? Halo? Ya, halo Bang. Ya, Anda muslim Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Macet-macet loh Bang. Apa Bisa. yang Coba duduk dulu yang bagus Bang. Aduh. Oke lah, kita kasih turun ya. Sinyalnya dia juga macet-macet teman-teman. Oke ya, kita kasih naik ada Desi. Oke. Desi. Desi. Oke. Halo, selamat pagi Desi. Selamat pagi, host. Salam kenal. Iya, silakan nyalakan kamera, Bu Desi, silakan. Oh ya, ya benar. Oh, kan ya? Iya, di sini harus menyalakan kamera supaya tidak terjadi fitnah. Karena banyak orang-orang Kristen ngaku Islam, Islam ngaku Kristen gitu. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Oke, Ibu Desi apakah Muslim? Muslim. Muslim, ya silakan. Selamat barusan datang atau sudah nyimak dari tadi atau gimana? Nyimak dari tadi. Iya, apa ya? Mau ditanggapi? Mungkin ingin meneruskan atau ingin apa? Kalau Paskah itu mengingatkan hari kebangkitan Tuhan, ya.
Paskah itu sebenarnya itu adalah hari pembebasan orang-orang Israel dari Mesir, dari perbudakan Firaun. Jadi zaman dulu orang Israel itu diperbudak oleh orang-orang Mesir selama 400 tahun. Nah, kemudian ada satu malam terakhir ya, ketika lalu Tuhan itu mengutus Musa untuk meminta kepada Musa supaya bangsa itu diberi izin ya untuk melakukan melakukan ritual tertentu. Lalu Raja Mesir pada waktu itu menolak, nggak bisa. Kamu minta-minta nggak usah katanya. Nah, bukannya malah beres, malah mereka makin ditindas oleh Raja Mesir. Akhirnya Tuhan menjatuhkan malapetaka bagi Mesir. Nah, salah satu tulah yang terakhir itu adalah Tuhan memusnahkan semua anak sulung di Mesir. Nah, karena saking sudah ketakutannya Mesir dengan musibah yang mereka alami, bukannya mereka yang minta pergi, malah orang Mesir yang menyuruh mereka pergi. Pergi kalian dari sini katanya. Nah, itulah ketika mereka pergi dari Mesir itulah malam Pesah atau Paskah, yang artinya lewat. Seperti itu. Iya, terima kasih infonya. Hanya itu saja? Iya. Ya, di dalam agama Islam nggak ada Paskah, karena Islam bukan bagian dari agama Semitik. Islam itu agama dari Arab. Gitu. Nggak ada hubungannya dengan Abraham. Seperti itu. Cuman sekarang orang-orang Islam ngait-ngaitkan diri. Gitu. Difitnah katanya Abraham ke Mekah. Sejak kapan Abraham ke Mekah? Gitu. Ajaran agama Islam itu, saya kasih tahu ya Bu Desi ya. Nih. Ini, sebentar, saya kasih gambar yang lebih besar ya. Nih. Saya kasih tahu ajaran agama Islam, asal usul agama Islam itu dari mana nih. Ini itu di zaman sebelum Muhammad itu sudah dipakai oleh orang-orang untuk melakukan ritual agama penyembahan berhala. Pada waktu itu ada kurang lebih 360 berhala. Nah, mereka di sini tawaf mereka. Tapi mereka tawaf sambil telanjang, sambil bugil, mereka tawaf. Nah, sekarang tradisi-tradisi orang-orang Quraisy itu tawaf itu diteruskan oleh agama Islam. Cuman dimodif, ada modifikasinya. Kalau dulu tawafnya sambil telanjang, sekarang pakai kain ihram. Begitu. Ya. Oke, terima kasih infonya ya. Sama-sama. Oke, saya turunkan ya, Bu Desi ya. Oke. Anda Muslim betulan? Muslim betulan. Kenapa Anda tidak membuka hati supaya datang kepada kebenaran? Gimana? Macet. Ya, saya hanya saling toleransi aja. Saling toleransi aja. Oke lah, baiklah ya. Oke, kita kasih turun dulu ya. Oke, kita kasih turun dulu. Desi. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada. Sebentar ya. Sandi FN. Sebentar. Lucu tiap hari. Siapa ya? Tiap hari. Oke, terpental ya lucu tiap hari. Kita kasih naik ada Astrid. Oke, Astrid. Iya, saudari Astrid. Selamat pagi. Halo? Halo? Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi ada Brori. Kita kasih kesempatan dulu yang muslim ya. Tolong yang Kristen jangan naik dulu ya. Teman-teman yang Kristen tolong berikan kesempatan kepada muslim. Ya, Brori. Halo. Selamat pagi, Brori. Pagi. Ya, muslim, Bang. Ya, muslim. Ya, silakan Bang nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk, saya kirim undangan untuk menyalakan kamera ya. Iya, ya. Sekali lagi nih Bang, saya konfirmasi Bang Brori muslim. Ya, muslim. Nggak kedengeran Bang suaranya Bang? Muslim. Oke. Apa yang Anda ingin tanggapi dari diskusi yang sudah berjalan ini? Silakan. Saya boleh bertanya tidak? Boleh, silakan. Kalau Yesus, Nggak ada suara Bang, saya nggak dengar suara Bang. saya boleh bertanya tentang Kristen. Boleh, silakan. Kenapa Yesus mati? Itu aja. Karena disalibkan Bang. Disalibkan karena apa, Bang? Karena pemberontakan, karena orang Yahudi memberontak, tidak menerima dia.
Hanya itu? Ada pertanyaan lain dari abang? Oke bang, dipikirkan dulu bang. Ini kayaknya abang ini dipikirkan dulu pertanyaannya bang. Abang masih mikir. Disiapin dulu pertanyaannya baru ditanyakan nanti di sini. Aduh, kayak nggak ada tujuan nanyanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Sandi FN. Ini Sandi FN kayaknya sudah naik tadi. Oke. Iya, Sandi FN, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, abangku. Iya, selamat pagi Bang Sandi, Muslim ya Bang? Pagi. Alhamdulillah masih Muslim. Oke, silakan Bang, silakan. Apa yang ingin Ya, Anda tanggapi? Silakan. Mungkin saya agak terusik dengan background abang ya. Oke. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Landasan abang ngomong itu gimana? Al-Quran Bang, Abang punya Al-Quran? Gimana? Abang punya Al-Quran di rumah? Oh, punya. Oke, coba dibuka Bang Al-Qurannya, biar saya tunjukin landasannya. Bentar ya. Oke, silakan Bang. Karena banyak sekali orang Islam itu suruh buka Al-Quran itu nggak mau Bang. Kebetulan saya nggak di rumah nih bang. Nah kan, nggak mau kan? Bentar ya. Ya sebentar. Fis, pinjam Al-Quran kok Fis? Ada Al-Quran di atas. Ada Al-Quran di atas. Bentar bang ya. Oh boleh, boleh. Mudah-mudahan ada terjemahannya Bang ya. Kalau nggak ada terjemahannya nanti pusing lagi kita. Iya. Saya tunjukkan dasar-dasarnya Bang ya. Boleh. Gimana? Ya itu, kalau udah ada Qur'annya, dibuka dulu Quran surat Al-Ahzab nomor yang ke-37. Saya buka Google aja boleh? Boleh, sama saja Bang, sama. Silakan. Boleh. Al-Quran kan sudah ada yang online. Cuman Yusuf Al-Quran. PI yang ingin membawa umat muslim kembali kepada kertas. Iya gitu. Iya, Yusuf PI itu kan bilang, ayo cari mushaf Quran. Zaman udah digital kok. Ya, surat Al-Ahzab nomor 37. Al-Ahzab. Ya, nomor 37. Oke. Kita lihat. Silakan dibaca. Membahas tentang kisah Zaid bin Haris ya. Zaid bin Haritsah atau Zaid anak angkatnya Muhammad. Ya, silakan. Dibaca Bang, jangan bisik-bisik Bang. Enggak, saya baru buka, bentar. Iya, tapi jangan bisik-bisik. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, Enggak, baca dari menceraikannya. ayat pertama dong. Kemana? Dari atas dong. Jangan di Dari ayat tengah. pertama. Oke. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Coba dibaca. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah dan engkau takut kepada manusia. Nah, padahal engkau Allah takut telah kepada manusia. Ada nggak kata-kata itu? Betul. Nah, siapa yang takut kepada manusia? Di situ? Ya, di sini kan konteksnya kan berbeda, Bang. Kalau di Islam itu kan ada asbabul nuzulnya, Bang. Siapa yang takut kepada manusia, Bang? Jangan bicara yang lain-lain dulu. Siapa sosok yang takut kepada manusia di situ? Ya kalau gimana ya? Ya. Muhammad, Abang, yang takut kepada manusia itu Muhammad di situ. Masa saya? Kalau saya ya nggak apa-apa. Silakan. Abang, gini Bang. Di sepengetahuan saya ya. Kalau Islam itu nggak bisa mengambil sepotong-sepotong, Bang. Oke, silakan dibaca lengkapnya. Setiap ayat itu asbabul nuzulnya kan ada, gitu kan? Betul. Nah, jadi sama lah mungkin teman-teman Kristen pun ketika kita ambil satu ayat sepenggal itu nanti jadi kontradiksi. Oke, ya, Bang. tadi barusan nggak Bang? Abang bilang Abang terusik dengan tulisan ini. Ya benar. Berarti Abang terusik dengan Al-Quran Abang sendiri? Oh, kalau saya Bang sedikit pun nggak ada keraguan sama Al-Quran saya, Bang. Tadi barusan Abang meragukan Muhammad takut kepada manusia, betul? Enggak, aku bukan meragukan Muhammadnya itu, Bang. Aku terusik dengan kata-kata yang di sana gitu loh. Loh, di sini Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Betul tidak dikonfirmasi oleh Al-Quran? Ya. Betul? Betul nggak? Itu gini, kalau makanya saya bilang, Bang, kalau Abang bercerita sepenggal-sepenggal ayat, itu susah, Bang. Oke, coba Abang baca lengkap lah. Contohnya gini, Bang. Sedikit, Bang, sedikit. Kita kan supaya berimbang gitu kan? Silakan. Contohnya lah, kalau ada orang mengambil satu ayat yang secara logisnya itu nggak masuk di Kristen, pasti Abang bisa pembelaan diri, jangan ngambil seperti sepenggal gitu kan? Harus ada runutannya gitu kan?
Oke, Makanya, sekarang saya tanya sama kalau Bang. kita ngambil Al-Quran semua di situ. bermasalah, Bang. Oke, Al-Quran di situ menyebutkan nggak bahwa kamu takut kepada manusia? Disebutkan nggak di situ? Disebutkan, betul. Oke, siapa sosok kamu di situ? Ya, Muhammad. Oke, berarti Muhammad mengatakan, Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Betul. Iya, terus kenapa saya diprotes? Enggak gini, Bang. Ya, gini. Abang diksi abang itu seakan-akan memojokkan, Bang, gitu. Dengan satu ayat, penggalan ayat, abang bisa mengkategorikan Al-Quran keseluruhan. Sebenarnya kan Bang, membaca itu menurut kan enggak Al-Quran begitu, Bang. menurut Al-Quran siapa yang pantas ditakuti? Manusia apa Allah? Allah. Tetapi Allah. Muhammad takut kepada Allah apa takut kepada manusia? Oi, Nabi Muhammad pasti takut kepada Allah, Bang. Mana tunjukkan? Kalau Kalau ada itu- ayatnya, gini Bang. Kalau ada ayatnya Muhammad takut kepada Allah, saya terjun dari Monas. Tapi kalau Allah takut, Muhammad takut kepada manusia, tertulis di dalam Al-Ahzab 37. Iya. Iya. Aku sebenarnya Tak sering mampu ngikutin- berbicara lagi kan? Bentar, Bang. Bentar, Ya. ya. Aku sebenarnya udah lama ngikutin abang sih, lab abang. Jadi gini, aku cuman jangan sampai kita bentrok argumen gitu kan. Ya. Bang, bentrok argumen tidak masalah. Yang nggak boleh itu bentrok fisik, Bang. Kalau bentrok Betul, argumen nggak sepakat. masalah. Masa Ya, kita makanya jadikan saya bangsa bilang, kita Bang. ini yang cerdas. Bang, jangan Oh, jangan sampai tontonannya itu bentroknya bentrok politik terus. Pengacara ada di TV One, mereka bentrok masalah politik dan apa argumen. Masa kita nggak boleh berargumen soal keimanan, nggak masalah. Yang penting tidak sampai bentrok fisik, kan begitu. Makanya ini, asalkan yang menyesatkan aja, Bang. Yang menyesatkan siapa, Bang? Saya katakan Muhammad takut kepada manusia menurut Quran kok, kan benar. Ya, makanya saya bilang, Bang, setiap ayat itu ada asbabul nuzulnya, Bang. Nggak akan bisa kita sepotong-sepotong kita ngambilnya, Bang. Oke lah, intinya barusan kita baca bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Coba di ayat itu lagi, Bang. Di situ dikatakan nggak? Di situ tersirat nggak bahwa Muhammad seorang yang munafik? Coba baca, coba. Kok Muhammad? Wah, kan berat kan? Waduh, serem kali orang ini. Mungkin apa mikir itu? Coba baca ya, baca. Coba. Yang mana mau saya bacakan? Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan. Ada nggak di situ? Ya. Oke, Muhammad berkata apa di situ kepada Zaid? Tahanlah terus istrimu, betul? Ya, benar. Padahal dia menyembunyikan di dalam hatinya, betul nggak? Ya. Berarti apa yang keluar dari lisan Muhammad beda nggak dengan apa yang ada dalam hatinya? Beda kan? Dia berkata tahanlah terus istrimu, padahal di hatinya dia menyembunyikan sesuatu. Artinya apa yang ada di hati dengan yang keluar dari mulut berbeda, betul? Bang, kalau abang baca sepenuhnya dari Coba silakan abang baca. Di sini kan ada tulisan, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Itu kan harapan. Ini bukan harapan sebenarnya, Bang. Kalau secara konteks secara Islam, kita merunut itu Allah itu tetap yang kita takuti, Bang. Gini, Bang. Nabi Muhammad itu adalah panutan kita, Bang. Nggak ada kata lain. Kita pun nggak ada akan menyembah Nabi Muhammad, Bang. Nabi Baik, Muhammad saya tanggapi ya. Allah, Bang. Saya tanggapi dulu sebelumnya. Di situ apa yang keluar dari lisan Muhammad dengan apa yang ada dalam hatinya berbeda nggak, Bang? Kalau menurut saya enggak sih, Bang. Coba baca lagi pelan-pelan. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Itu ucapan Muhammad kepada Zaid, supaya Zaid itu mempertahankan istrinya. Betul? Padahal engkau sembunyikan di dalam hatimu sesuatu, betul? Betul. Artinya apa yang diperintahkan untuk dikatakan tidak dikatakan, dia malah mengatakan yang lain, betul? Dia sembunyikan itu dalam hatinya, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya sama Bang. Apakah yang disebut apakah orang yang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya? Munafikun, betul? Ya, itu yang saya bilang, Bang. Ya, itu yang saya bilang, Bang. Munafikun, apa yang keluar dari hatinya, dari mulutnya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Sama seperti emak-emak tetangga sebelah. Betul? Ya, makanya saya bilang, Bang, kalau kita berbenturan dengan Al-Quran dan analogi, Bang, ini nggak akan ketemu titik temunya, Bang. Gitu, makanya saya, ya gimana ya, kalau saya melihat, Bang, kalau abang kan mengambil, kembali lagi, Bang, abang mengambil sepenggal-sepenggal dari ayat itu, Bang.
Makanya asbabun nuzulnya itu abang nggak tahu sejarah ayat itu turun kenapa. Saya tahu persis, Bang. Saya tahu persis. Jadi ceritanya begini. Dahulu Muhammad itu mengambil seorang anak angkat namanya Zaid. Ya. Sampai suatu waktu Muhammad itu mengambil seorang perempuan untuk dinikahkan dengan Zaid itu. Namanya Zainab. Nah, ya. Nah, tetapi sayang seribu sayang, istri pilihan Muhammad bukan pilihan yang tepat. Mereka rumah tangganya berantakan, kacau balau. Padahal, Bang, kalau Muhammad yang memilihkan jodoh, pasti umat muslim akan berpikir, wah ini jodoh pilihan Nabi, ini jodoh pilihan Rasul, pasti tidak salah. Ternyata jodoh pilihan Rasul yang dipilihkan untuk anak angkatnya malah jodoh ya, mohon maaf, malah rumah tangga kacau balau, berantakan. Akhirnya mereka bercerai. Setelah mereka bercerai, istrinya anak angkatnya itu diambil jadi istrinya Muhammad. Itu ceritanya, backgroundnya. Gitu loh, Bang. Oke. Cukup dipahami. Iya. Nah. Siap. Memang luar biasa Bang ya di sini. Iya, saya itu ngomong nggak ada salah-salah, Bang. Bahkan saya bilang, saya itu 13 tahun mendalami agama Islam, Bang. Saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Seperti luar biasa itu. Ya. Iya. Bukan saya menyombongkan diri, karena saya memang nggak pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak pernah ketemu. Gimana? Contohnya kayak abang ini. Gimana? Nah gini Bang, kalau abang mencari kesalahan dan mencari kelemahan, itu apa aja yang dibenarkan pasti salah juga Bang. Gini Bang, begitu saya juga, hanya ingin... Mohon maaf, begitu juga sebaliknya gitu. Kita kan nggak bisa memungkirin itu Bang. Dari Islam pun pasti ada juga gitu. Dari Kristen pun pasti ada juga gitu. Makanya di mana kelemahannya agama Kristen, Bang? Kalau itu bukan kapasitas saya sih, Bang. Nah, ini ya. Tapi kalau kejanggalan-kejanggalan pasti ada, Bang. Di mana kejanggalannya? Coba. Contohnya apa? Contohnya Yesus disalib, mati, meninggal, oke? Untuk penebusan dosa. Analoginya gimana, Bang? Oke, baik. Saya kasih jelas ya. Itu satu, ya banyak ya. Satu-satu dulu. Oke. Nah, maksud saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjanggal di kepala. Tapi kan satu-satu dulu. Mau kita selesaikan? Boleh, siap. Oke. Siap. Tadi abang bilang konsep penebusan dosa itu nggak masuk akal, betul? Ya. Oke. Kalau misalnya itu ada dalam agama Islam gimana? Konsep tiba-tiba masuk akal. Coba abang jelasin gimana? Sepengetahuan seilmu saya. Jadi Bang, orang Islam sering ngejek gitu, Bang. Iya, orang Islam sering ngejek bahwa katanya salah satunya yang mengejek itu adalah podcastnya Donditan dengan Jesslyn. Nah nih, Jesslyn binti ngeselin, nah itu namanya. Nih ya, saya kasih tahu nih ya. Sebentar ya. Ini saya dulu pernah buat video reaksi ya nih, misalnya nih. Sebentar ya. Nih. Barang yang terlalu mudah dijanjikan. Pinjol gampang nggak apa syaratannya? Sebentar ya. Ini Jesslyn dia kan seneng ngomongin Kristen ya. Nih, sebentar ya. Aduh, saya belum siapkan videonya. Tapi Jesslyn pernah ngomong gini waktu dia bikin podcast ya. Sebentar ya. Sebentar. Pelan-pelan sabar ya teman-teman ya. Saya cari ini videonya Jesslyn, di mana Jesslyn dia podcast barengan Donditan. Sebentar ya. Apa ini? Butuh waktu berapa lama sih Jesslyn Tia Lestari untuk menjatuhkan pilihan terbaiknya kepada Islam? Untuk menjatuhkan pilihan kepada Islam itu sekitar 1 bulanan lebih. Tapi dengan syarat ya posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dalam sistem KTP, saya udah nggak perlu percaya dengan Tuhan, tapi dalam hati saya ateis. Tapi intinya gini, Jesslyn ini ngomong gini dia. Gimana? Kalau saya nggak masuk akal dengan agama Kristen, masa dosa ditebus, kata dia. Islam dong, dosa ditanggung masing-masing, kata dia. Saking bangganya dia. Dia nggak tahu agama Islam itu ada penebusan dosa. Yang nebus, yang nanggung dosa orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, baru dengar saya tuh Bang. Gimana tuh? Gimana? Itulah alasan apa jadi orang Islam. Dan nih ya, nih saya tunjukkan nih. Sebentar ya Bang ya. Sebentar, saya tunjukkan Bang. Ini hadis-hadis ajaran Muhammad bahwa dosa itu ditanggung oleh Yahudi dan Nasrani. Sebentar ya. Iya. Masa abang nggak tahu nih? Saya balik kamera saya Bang ya.
Saya balik kamera saya, Bang. Nah, Saya balik gimana? kamera saya. Nih. Ya. Nih saya tunjukkan hadisnya ya. Nih. Nah, ini Bang hadisnya. Kelihatan? Kelihatan hadis. Nah, nih. Ini tertulis di dalam hadis riwayat Muslim nih. Pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jesslyn kagak tahu ini. Dengan bangganya dia bikin podcast. Ajaran penebusan dosa nggak masuk akal. Ternyata ada di Islam. Itu hadis Bang ya? Oh iya dong. Riwayat Muslim ya? Iya, banyak Bang, bukan 1-2 Bang. Hadis ini banyak dan saya pastikan hadis ini sahih. Saya kalau ngomong nggak asal-asalan Bang. Mabes Polri memantau saya ini. Saya tahu orang Mabes Polri lagi nonton tuh mereka tuh. Tuh lagi nonton kan. Saya nggak asal-asal ngomong Bang. Nggak asal-asal ngomong. Nah, lalu bagaimana konsep penebusan di dalam Kristen? Gini Bang. Gimana? Yang membenarkan, yang menebus itu nggak boleh dia sendiri punya hutang, punya kesalahan. Kita ini kan bersalah. Ya. Betul nggak? Kita ini kan melakukan dosa. Sebuah manusia itu berbuat dosa. Betul? Makanya semua manusia itu harus mendapatkan ganjaran atau penghukuman. Nah, di dalam kekristenan tuh konsepnya sederhana Bang. Gini, keadilan Tuhan tuh begini. Karena satu orang, Adam yang pertama, itu berbuat dosa, maka akibatnya itu semua orang itu menjadi kena imbasnya, kena dampaknya. Dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Akhirnya saya, Anda, teman-teman kita, semua berbuat dosa. Kemudian ada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Yesus tuh Adam yang kedua di dalam Bible. Manusia yang kedua, karena manusia yang pertama itu gagal. Gagal dia. Nah, manusia yang kedua berhasil. Dia tidak melakukan dosa. Nah, makanya kami ini Bang, kami ini ditebus itu dibenarkan oleh karena Yesus. Makanya darah Yesus itu membenarkan kami. Jadi, ketika kami berdiri di takhta pengadilan, bukan kami lagi yang dilihat, tetapi Yesus yang berdiri di hadapan kami. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat. Penebus dia itu, dia yang membayar karena dia tidak bersalah. Yang membayar itu nggak boleh punya salah, gitu. Oke. Ini Bang, dari pernyataan Abang ini kan ada tipe pertanyaan lagi jatuhnya. Apa itu? Silakan. Apa itu? Kalau begitu, contoh nih, seandainya seorang Kristen nih berbuat maksiat dengan sadar, dengan secara sadar gitu, berarti itu ditebusnya melalui darah Yesus gitu? Iya, tapi dia harus bertobat loh Bang. Gini, saya kasih tahu. Ini yang dikatakan Bible ya. Kamu sudah dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, barang siapa yang sudah dibayar, maka dirinya itu bukan punya dia lagi. Makanya kami ini setelah kami dibayar, ditebus, tubuh kami bukan punya kami lagi, tapi punya Yesus. Nah, ketika kami milik Yesus, maka kami melakukan apa yang Yesus inginkan. Gitu Bang. Sama Bang. Sama ketika perempuan bukan milik Anda, ya kan? Dia bebas melakukan apa saja yang dia mau. Tetapi ketika dia milikmu, maka dia harus hidup sesuai dengan aturanmu. Karena dia sudah menjadi milikmu, sudah menjadi istrimu, kan gitu. Waktu dia belum istrimu, dia bebas mau jalan sama teman-temannya. Saya mau main outdoor coy, saya mau ke diskotik dulu. Nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah menjadi istrimu, milikmu, maka dia hidup sesuai dengan apa yang kamu pegang kuasa sekarang. Kita pegang perintah. Nah, seperti juga kekristenan Bang. Ketika kita masih berdosa, kita menjadi hamba dosa. Tetapi ketika kita sudah dibayar oleh Yesus, kita menjadi milik Yesus. Makanya Yesus itu sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Seperti itu. Iya. Makanya saya kalau sampai saat sekarang, walaupun Abang jelasin begitu, masih logikanya masih belum nyampe sih kotak saya. Pura-pura nggak paham Bang. Makanya gini Bang, di Islam itu jelas Bang, dosa kita yang menanggung Bang. Bukan tadi Yahudi yang nanggung. Makanya ini Yahudi yang nanggung. Makanya itu saya baru dengar itu Bang. Iya, karena itulah Abang masih Islam. Ada sih, seandainya Abang belajar agama Islam dalam satu malam saja Bang, ya pasti Abang nanti meninggalkan agama Islam. Nih, ini banyak hadis-hadis ini. Saya tunjukin lagi Bang. Nih, bukan cuma 1-2. Nih, saya tunjukin lagi nih. Nih, saya baca nih Bang ya. Nih, ini hadisnya nih Bang. Nih, ya ini sumbernya nih. Hadits.com. Ya, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim. Lalu Allah berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nih, saya bacakan hadisnya nih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu
pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim, lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung, dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, jadi dosa-dosa yang sebesar gunung itu ditimpakan kepada Yahudi Nasrani. Kau yang berbuat dosa, orang Yahudi yang menanggungnya. Iya. Benci Ini, Bang, amat sama Wahyudi, Bang. Apa salah Wahyudi, Bang? Heran saya. Makanya, Bang, jadi ketika kita kalau hadis yang aku sampaikan itu, jujur aku baru dengar dan baru lihat gitu. Iya, Sudah seperti saya bilang, Bang. tahun umur aku, nah gitu. Baru saya lihat dan baru saya baca tuh dari Bang Edi sendiri gitu. Karena makanya saya bilang gini, Bang. Kita diajarin di Islam, Bang, diajarin di Islam. Nih ya, kita diajarin dari lahir sampai saya sekarang ini, diajarin itu, ya dosa kita yang menanggung. Nggak ada cerita itu. Kita berbuat, kita yang menanggung gitu. Ya, kalau mau jadi gini, Bang. bertobat, oh boleh gitu loh. Ya, jadi gini. Ketika Anda menonton channel saya satu kali, memang seperti itu, Bang. Memang Anda kaget, marah, ya berkecamuk perasaan Anda. Tapi nanti kedua Aku sih kalinya nggak kaget Abang sih, Bang. penasaran. Abang nanti penasaran, cari tahu ini bener nggak sih yang dibilangin orang. Karena nanti pasti cari tahu, Bang. Karena zaman sekarang kan udah zaman internet, Bang. Zaman dulu harus ke perpustakaan, nyari literatur. Sekarang tinggal klik aja Google, ya kan? Nah, makanya, Bang, sekali Anda menonton saya, Anda nanti akan marah, denial, mengingkari. Kedua kali Anda cari tahu, ketiga kali Anda mengiyakan, keempat kali Anda tidak percaya lagi agama Islam. Itu harapannya, Bang ya. Ya, mungkin cukup lah, Bang. Silakan. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi sih yang ingin saya tanyakan tentang Yesus. Apa itu, Bang? Gitu. Apa itu? Masalah Tritunggalnya, gitu. Sebenarnya gini, Bang. Saya masalah apa itu? Gimana? Gini, banyak orang Masalah, berdebat soal konsep. Silakan lanjut. Apa itu? Apalagi masalah apa lagi? Ya makanya masih banyak pertanyaan-pertanyaan masalah Yesus, Bang, sebenarnya. Macet. Ya masalah Gini, Bang, Tritunggalnya, intinya begini. Masalah, halo, Bang? Ya. Agak macet. Gini. Boleh, Bang? Intinya begini, Bang. Intinya pertama, kalau Anda menjadi seorang Muslim, maka yang berdaulat di hidupmu, di hatimu, itu adalah Allah dan Muhammad, betul? Betul. Nah, kalau Anda jadi Kristen, yang berdaulat di hatimu itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, makanya begini, Bang. Tapi itu satu kesatuan. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bisa dibedakan, tetapi satu. Sama seperti begini, Bang. Bang Sandi dengan fotonya Bang Sandi. Fotonya Bang Sandi itu Sandi nggak? Jawabannya ya, iya, ya bukan. Iya dan bukan, betul nggak? Iya, betul. Iya, karena itu adalah cerminan dari dirimu, karena itu adalah gambar dari dirimu, bukan karena apa? Karena kalau foto itu disobek-sobek pun, dibakar pun, buktinya Anda tidak terbakar. Gitu loh. Iya dalam pengertian apa, bukan dalam pengertian apa gitu. Nah, sama seperti Yesus, Bang. Yesus itu adalah gambar daripada Dia yang tidak kelihatan. Makanya, apa kata Yesus? Barang siapa yang melihat aku, melihat Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu gambar daripada Bapa yang tak terlihat. Seperti itu. Pengejawantahannya, Bang, pengejawantahannya. Jadi bagaimana sih Bapak di surga yang dikatakan oleh Bible tak terhampiri, terang yang tak terhampiri. Kemudian dikatakan lagi, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak kau dirikan baginya? Ya kan? Yang begitu besar mengatasi segala jagat raya. Bagaimana kita mengenal Dia? Yang begitu ini dijewantahkan itu dengan perantaraan anaknya. Anak di sini bukan dalam pengertian terus dia kawin punya istri, bukan gitu, Bang. Jangan dipikir anak itu langsung berarti dia ada istrinya, bukan gitu. Contoh, Bang, contoh. Misalnya saya paham kalau itu. Iya, aku anak Indonesia. Langsung orang, mohon maaf nih, gorila nanya, "Bro, siapa istrinya Indonesia?" Nah, itu gorila, Pak. Gitu. Nah, Yesus sebagai anak itu bukan berarti Bapak di surga itu punya istri, enggak. Gitu loh. Nah, gini, yang pertanyaan ini bukan yang itunya, konsep itunya, Pak. Bapak Tuhan, betul? Yesus, Tuhan, anak Tuhan. Iya. Gitu. Ya kan? Iya.
ya konsep tertunggal itu yang menurut aku itu Enggak bingung agak kok, aneh. itu kan ada dalam agama Gini Islam. bang, contoh gini, kalau Islam jelas bang. Bukan, Aku percaya yang tiada seperti Tuhan itu ada selain dalam Allah, agama Bang. Islam, Bang. Enggak, yang barusan Abang bilang itu ada dalam agama Islam. Masalahnya kita ini pakai terjebak dari bahasa Indonesia. Gini, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Bahasa Arabnya itu Rob. Nah, kalau Rob bang banyak pengertian bang. iya, tapi kan Rob juga. Coba kata Rob itu apa dalam Al-Quran? Arti terjemahannya. Nggak gini bang, kalau kita itulah kembali lagi kata bang terjebak dari bahasa Indonesia bang. Iya, makanya saya bilang gini bang, di dalam agama Islam Allah itu Rob, Muhammad juga Rob. Betul. Kenapa Anda nggak bingung? Bang, sedangkan dalam agama Kristen, bang. Yesus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan, Anda langsung mendadak bingung. Gimana? Enggak. Dalam agama Islam kan ada kayak begitu. Soalnya kan abang menyenggol Rob bang, karena Rob itu penafsirannya itu kan ada yang berbeda-beda bang. Nggak bisa disapurata sama. Oke, sekarang begini bang, kata Tuhan itu di situ apa sih bahasa aslinya? Kurios. Yesus itu kurios, Bapak itu juga kurios. Nah, kurios itu bang, bahasa Indonesianya itu memang susah, bahasa Indonesianya nggak ada sebenarnya. Bahasa Indonesia dari kurios tuh nggak ada. Nah, kalau bahasa Inggrisnya Lord. Nah, Lord itu Tuan atau Tuhan sama aja itu. Nah, orang Indonesia Tuan sama Tuhan nggak sama. Gitu loh. Nah, kalau bahasa Jawa ada bang, bahasa Jawa itu Gusti. Gusti. Makanya orang Jawa ketika dia memanggil yang di langit sana Gusti. Tapi yang duduk di Singgasana Raja itu Gusti juga. Jadi orang Jawa itu nggak pusing. Gusti ini telah meninggal dunia. Nggak pusing dia. Bahasa Inggris juga begitu. Lord Charles meninggal. Nggak masuk, nggak pusing dia. Tapi kalau bahasa Indonesia, Tuhan Yesus meninggal, dia pusing dia. Masa Tuhan meninggal? Gitu. Karena kata Tuhan itu sudah dikunci hanya kepada sosok tertentu. Padahal sebenarnya kata Tuhan itu artinya itu Tuhan gitu. Tuhan itu ya Tuhan itu sebenarnya. Tahu, saya tidak tahu. Sama itu sebenarnya. Tuhan sama Tuhan itu ya sama juga sebenarnya. Cuman orang Indonesia beda-bedain. Kalau di Islam bang, Rob itu kan bang bukan untuk penyembahan aja bang. Iya, sama seperti kata bukan Rob. Tuhan aja bang. Iya, di Arab pun begitu. Rob itu bisa kepada manusia, bisa kepada Allah, bisa. Makanya kalau ada Rob meninggal nggak masalah dalam bahasa Arab. Tapi Rob yang Allah tidak meninggal. Tapi Rob yang Muhammad meninggal. Nah, begitu juga dalam kekristenan. Kata Tuhan itu kalau ditujukan kepada Bapa tidak meninggal. Kalau Tuhan yang dimaksud di situ Bapa di surga itu nggak pernah meninggal. Yang meninggal itu anak yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia, Tuhan yang ditujukan kepada Yesus meninggal tetapi bangkit. Nah, bedanya roh kami bangkit, roh kalian masih ada dalam kuburan. Bentar bang. Gitu. Berarti analoginya begini ya bang ya. Begini ya, yang mengenai tertunggal tadi ya. Berarti Yesus diturunkan ke bumi adalah Tuhan berbentuk manusia. Ya. Di langit ada juga Bapa. Ya. Berarti ada dua dong. 3 sama Roh Kudus. Yang dilahirkan Maria gitu. 3 sama Roh Kudus, 1 belum ada Roh Kudus. Sama Roh Kudus saya. Iya. Sama Dan Roh kalian Kudus. ada 2. Itu gimana itu? Dan kalian ada 2. Kok ada 2? Iya, Allah dan Muhammad. Enggak bang. Nah, gimana? Konsep kita enggak gitu bang. Ya sudah, sekarang gini. Sekarang segini. Gimana? Bagaimana caranya Anda mengikuti Allah tanpa ngikutin Muhammad? Bisa nggak? Muhammad itu yang diutuskan Allah. Nggak, segini bang. Kita ini terjebak gini loh bang. Gini, dengerin banyak biar abang paham. Gimana? Mentuhankan itu artinya membuat diri kamu takluk kepada Dia. Itu maksudnya mentuhankan. Contoh gini. Al-Quran berkata tentang adanya orang-orang yang mentuhankan hawa nafsu. Tahu nggak bang? Ya. Artinya orang-orang tersebut menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, betul? Benar, ya. Nah, ada juga orang-orang yang mentuhankan iblis, mentuhankan setan, betul? Betul. Mereka menghambakan dirinya kepada setan, menaklukkan dirinya kepada setan. Mereka melakukan keinginan-keinginan setan itu. Nah, mentuhankan Allah artinya menaklukkan diri kepada Allah. Betul? Ya. Mengikuti Dia. Nah, sekarang gimana caranya Anda mau menaklukkan diri kepada Allah, mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Ya, gini bang. Nggak bisa bang. Kan saya bilang bang. Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah panutan bang. Iya, saya ngerti bang. Anda harus jadikan dia sebagai rohku juga. Contoh gini, saya sama orang tua saya bang. Betul kan? Saya apa yang diperintahkan orang tua saya, kalau saya berbakti kepada orang tua saya akan menuruti bang. Selagi itu benar. Nah, artinya Anda tidak menaklukkan diri kepada orang tua. Buktinya ketika orang tua menyuruh Anda bunuh diri, Anda nggak mau.
Iya benar, betul. Iya, itu artinya Anda nggak menaklukkan diri kepada orang tua. Coba orang tua Anda bilang, Sandi, ceraikan istrimu. Anda laksanakan nggak? Ya, Enggak kan? enggak lah bang. Iya, karena Anda memang sebenarnya Anda tidak menuhankan orang tua. Anda tidak menaklukkan diri kepada orang tua. Nah, sekarang Ya, saya tanya, analoginya, Bang. kalau Allah yang memerintahkan, boleh nggak dibantah? Nggak boleh bang. Nggak boleh. Kalau Allah memerintahkan terjun dari jurang, laksanakan nggak? Ya, kalau itu disuruh ya gimana bang? Iya, kalau Allah yang nyuruh, Nah. Anda harus laksanakan. Itu tanda Gini, bahwa Bang. Anda itu melakukan submission. Anda melakukan ketaklukan kepada dia. Ya makanya saya bilang bang, kalau Nabi Muhammad yang abang bilang sama kayak Sama, kalau Muhammad memerintah nggak boleh dibantah muslim, bang. Bang. Nabi Muhammad itu menyuruh bang, nggak ada yang meleset bang. Oke, sekarang aku tanya sama Abang. Kalau Muhammad Ya. menyuruh menceraikan istri Abang Ya. laksanakan nggak? Itu kan analogi abang, kan kenyataan enggak bang? Barusan ayat yang kita bahas tentang apa, Bang? Barusan Ya. ayat yang kita bahas tentang Betul, apa? betul. Tapi yang di situ, makanya saya bilang bang, ayat yang kita bacakan itu kan ada asbabul nuzulnya. Zaid punya Mungkin- istri, betul? Ya istrinya zolim. Zaid itu punya istri. Istrinya Zaid itu akhirnya diceraikan oleh Zaid dan jadi istrinya Muhammad. Paham? Sekarang saya tanya, Bang. Ya. Misalnya Muhammad merintahkan kepada Abang, ceraikan istrimu Sandi supaya istrimu menjadi istriku. Abang laksanakan nggak? Ya. Diam kan? Bang. Enggak, kalau abang Diam, lari diam. ke situ kan susah bang. Ini kan aku ceritanya kan berbeda nih bang. Aku kan ceritanya masalah Tritunggal nih bang. Dan abang Gini loh ke Bang, situ dulu. gini, Tritunggal itu sederhana gini Bang ya. Bapak di sorga itu tidak terlampaui oleh akal dan pikiran kita. Dikatakan dalam Bible, tidak seorang pun mengenal, tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuannya dialah yang menyatakannya. Jadi Bapak di sorga itu menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya, bahwa dirinya itu ada, ya kan, bahwa dirinya itu mengasihi manusia, bahwa dirinya itu ingin menyelamatkan manusia, bahwa dirinya itu ingin memerintah di muka bumi ini menjadi raja, itu dengan perantaraan firman-Nya yang menjadi daging, namanya Yesus. Ya. Nah makanya Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Bapa di sorga. Makanya kalau ikut Yesus sebenarnya sama dengan ikut Bapa di sorga. Ya. Taat kepada Ya, Yesus tadi sebenarnya kan, taat gini, kepada tadi kan Bapa abang di udah sorga. jelasin itu tuh bang, udah menjelasin. Oke, aku terima itu penjelasan abang. Tapi abang menyamakan ke Islam bang. Loh, di Islam juga kan begitu, ada dua Bang. kata abang. Makanya aku bantah Di bang. Islam Kalau Islam itu nggak bisa Anda bang. tidak bisa, Bang. Apakah Allah pernah menyatakan dirinya di dalam Al-Quran? Apakah Allah bicara langsung dalam Al-Quran? Yang ngomong kan Muhammad. Betul? Iya, makanya Muhammad itu sebenarnya di dalam agama Anda itu, dia itu pengejawantahan dari Allah. Makanya Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Itu kata Muhammad. Ya. Ya makanya, gini bang. Makanya Tapi sayang model seribu kita bang. sayang. Sayang seribu sayang. Apa Ya. yang Muhammad lakukan sering bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini kan bagaimana memframingnya kan aneh-aneh aja bang. Loh, Bang, coba. Nih. Oh, gimana? Al-Quran menggambarkan Muhammad itu sebagai sosok yang mata duitan. Abang tahu itu? Nah, Muhammad? langsung Gimana tahu. Muhammad mata duitan bang? Muhammad kaya bang. Abang tahu Muhammad utang sampai sekarang belum dibayar untuk makan. Dia sampai menggadaikan bajunya, baju jirahnya untuk makan. Di mana? Ya. Nih, abang nggak tahu hadis itu? Nggak tahu? Aduh, banyak nggak tahu ya bang. Ini saya tunjukkan bang ya. Tahu, saya tahu itu. Nah, saya Berarti tahu. tahu. Itu. Kalau itu saya tahu tuh. Oke, abang tahu Muhammad digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Nah, pasti abang Tahu nggak arahnya Muhammad digambarkan ini kan, sebagai arah sosok perang yang itu mata kan? duitan dalam Al-Quran? Gimana? Arahnya lagi Nabi Muhammad menjarah si serang ya? Bukan nih, lihat nih ya, nih, coba ya lihat nih. Gimana? Aduh, nggak tahu dia nih. Lihat ya, surat Abasa ayat yang pertama. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Kenapa dia berwajah masam dan berpaling? Nih, saya terusin ayat selanjutnya. Kenapa dia berwajah masam dan berpaling? Kita lanjutkan ayat selanjutnya ya, ayat berikutnya. Nih, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Nah, terus ayat selanjutnya. Nih, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Terus ayat selanjutnya. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Nah, ini kata kuncinya nih. Perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya pembesar-pembesar Quraisy, ya, yang banyak duitnya itu, ya, yang beriman maka apa responnya Muhammad? Nih, lihat nih.
maka engkau memberi perhatian kepadanya. Ini Bang, Muhammad, kelakuan Muhammad dalam Al-Quran. Kalau ada pengemis buta, nggak punya apa-apa datang kepada Muhammad, muka Muhammad sepet Bang, sepet. Tapi kalau pembesar Quraisy yang datang Bang, sigap. Maka engkau memberi perhatian. Inilah wajah Muhammad dalam Al-Quran Bang. Penggambaran Muhammad dalam Al-Quran. Nah, ini seperti ini Bang, banyak kayak begini-begini. Entah ustadz lah, entah oknum pendeta, banyak Bang, banyak pendeta kayak begitu. Kalau jemaat miskin, kalau jemaat betul. Dengar Bang, kalau jemaat miskin datang, Pak Pendeta, susah banget telepon, sulit. Tapi kalau jemaat yang banyak duit, tajir melintir, saya ada waktu, itu banyak kayak gitu. Oh iya, betul. Apalagi pas puluhannya ya Bang ya? Iya, makanya sekarang saya tanya nih, apakah Muhammad tidak digambarkan sebagai sosok yang demikian dalam Al-Quran? Di sini kan nggak gamblang Bang. Nah, gimana Bang? Gimana? Aduh Bang. Nah makanya saya bilang, abang kan memenggal potong-potongan gitu loh. Yang saya penggal. Makanya saya bilang. Ini saya penggal di mana? Gini bang. Makanya kita menafsirkan Al-Quran itu nggak bisa mentah-mentah Bang. Harus ada asbabul nuzulnya, ada hadisnya gitu loh. Nggak mentah-mentah kita langsung blek gitu. Ya. Tapi gini Bang, Intinya begini Bang, Muhammad itu tidak cocok, dia itu pengejawantahan daripada Tuhan. Gambar daripada Tuhan itu dia nggak pantas. Karena apa? Karena didapati berkali-kali dia melakukan kesalahan. Bahkan dia mengharamkan apa yang sesungguhnya halal. Bahkan gara-gara dia para petani kurma itu gagal panen. Makanya Bang, yang cocok menjadi gambar daripada dia itu hanyalah Yesus Bang. Makanya Bang datang kepada Yesus. Iya. Datang kepada Yesus Bang, karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Gitu Bang. Karena banyak yang dilakukan oleh Yesus itu memang ditolak oleh orang. Bahkan Yohanes Pembaptis sekalipun, dia sempat meragukan Yesus. Yohanes Pembaptis mengutus utusannya supaya datang kepada Yesus dan bertanya, adakah engkau yang akan datang itu? Apa jawab Yesus? Yesus nggak jawab iya atau tidak, enggak. Yesus jawab, orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Percayalah, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Itu kata Yesus. Gitu loh Bang. Makanya kita ini semua Bang, kita ini disebutkan dalam Bible orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Disebutkan dalam Bible, bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Makanya Bang, datang kepada terang itu, yaitu Yesus. Akulah terang dunia. Malah datang kepada Muhammad. Berarti Yesus bisa menggantikan Muhammad gitu Bang ya? Saya suruh Anda menggantikan Muhammad di hati Anda itu dengan Yesus. Karena yang berdaulat. Tuh, Yesus berupa Nabi atau Yesus berupa Tuhan ya? Gini Bang, ya saya kasih tahu. Di hati umat Islam, yang duduk bertahta di hati orang Islam itu Muhammad dan Allah. Nah, ganti Bang, ganti dengan Yesus, dengan Bapa di surga dan dengan Roh Kudus. Gitu. Iya, supaya yang mengendalikan hidup abang itu Roh Kudus, bukan Muhammad. Kalau Muhammad yang mengendalikan hidup abang nanti punya duit pergi ke Arab, menciumin batu di sana. Ya memang itu Bang. Menciumin batu itu nggak wajib Bang. Loh Bang, umat Muslim berbondong-bondong ke Arab nyiumin batu loh Bang. Bang, berbondong-bondong itu kan kalau pemikiran saya itu nggak wajib Bang. Itu karena Nabi Muhammad aja mencontohkan. Bang, makanya diikutkan tapi tidak diwajibkan gitu. Yesus nggak pernah Bang cium-cium. Bang, Yesus nggak pernah cium-cium batu Bang. Muhammad dia cium-cium batu. Tahu nggak Bang? Di dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan perbuatan mubazir, maka itu sahabatnya setan. Betul nggak? Betul. Nah, perbuatan mubazir itu adalah perbuatan setan. Betul. Sekarang saya tanya Bang, nyiumin batu fungsinya apa? Nggak ada fungsinya. Muhammad nyiumin batu nggak? Ya betul. Berarti dia melakukan perbuatan mubazir nggak? Kalau saya sih bilang itu mubazir enggak sih Bang? Nah tadi katanya mubazir, sekarang nggak mubazir. Gini Nabi Muhammad itu mencium batu, sedangkan aja sahabat Nabi Muhammad Bang, Umar bin Khattab Bang. Iya, Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu. Kalau saja Rasulullah tidak menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Umar bin Khattab saja, Umar bin Khattab saja di akalnya berontak, di hatinya berontak. Ini kan cuma batu doang, ya kan? Yang tidak dapat mendatangkan mudarat, yang tidak mendatangkan bahaya atau manfaat, betul. Tapi tidak menggoyangkan keimanannya Bang. Maksud saya begini Bang, Umar bin Khattab saja di hatinya bergolak, ini batu kok dicium-ciumin, tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Tapi karena Rasulullah menciummu, maka saya menciummu. Artinya Umar bin Khattab tahu bahwa itu perbuatan mubazir, nggak mendatangkan manfaat, nggak datangkan bahaya.
Padahal dalam Al-Quran dikatakan apa? Barang siapa yang melakukan perbuatan mubazir, maka itu sahabatnya syaitan. Betul? Ya, ayat itu betul. Nah, Muhammad melakukan perbuatan mubazir nggak? Kalau saya sih nggak mubazir itu, Bang. Terus apa manfaatnya cium-cium batu? Mubazirnya apa? Iya, mubazir. Oke, sekarang saya tanya apa mubazir? manfaatnya cium-cium batu coba? Nggak ada manfaatnya, Bang. Iya, berarti mubazir nggak, Bang? Itu sama kayak begini loh, Bang. Ini ada botol nih, botol aqua nih, ya kan? Ini ada botol aqua. Nah, botol-botol aqua ini misalnya kayak gini. Nggak ada manfaat ini, tapi kayak gini terus. Orang datang dari Afrika gini. Orang datang dari Indonesia gini. Ini perbuatan mubazir, Bang. No, karena nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Gitu loh. Nah, bayangkan, Bang, berapa banyak rakyat nabung puluhan tahun sampai sakit pinggang mencari uang untuk pergi ke Arab nyiumin batu. Nah, konsepnya pergi ke Arab, ke Mekah, Bang, bukan untuk nyium batu aja ya, Bang? Bang, di dalam Al-Quran gak ada, Bang, perintah untuk naik haji ke Mekah, Bang. Gak ada. Di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk naik haji ke Baitullah. Gak ada. Baitullah di Mekah itu gak pernah ada dalam Quran. Baitullah itu tempatnya bukan di Mekah dalam Quran, di Baka. Tapi orang Islam edit Baka jadi Mekah. Makanya saya bilang, Bang. Nggak gini, Bang. Makanya saya bilang, Bang. Dari awal saya ngomong. Kalau kita mencari kelemahan, ya nggak ada habisnya, Bang. Bang, saya ini bukan mencari kelemahan, Bang. Saya bicara saya masuk ke sini, saya mau mencari ilmu dan pengetahuan. Nah, gitu kan? Bagus lah kalau seperti dari itu. Versi Kristen gimana, dari versi Islamnya gimana. Saya sering nonton hampir tiap hari loh nonton, Abang, gitu. Iya banyak, Bang, yang muslim pada nonton saya semua sekarang, Bang. Kalau Ustaz ceramah mereka udah bilang nggak denger nonton di TV gitu. Mereka udah begitu sekarang. Lu iya memang banget kok. Dia ketawa dia kan. Enggak gini. Jadi memang saya gitu, ini dibenci tapi dirindu, Bang. Jangan salah. Gini, Bang. Benci tapi rindu. Kalau saya senang kali, Bang. Perbedaan itu ada, tapi untuk mencari benang merahnya, Bang. Ya, intinya yang saya bilang begini, Bang. Al-Quran sendiri memerintahkan kok bahwa disuruh beriman kepada Injil. Nggak salah, artinya nggak salah kalian beriman kepada Injil. Makanya di rumah-rumah orang Muslim itu harus ada Injil di situ. Jangan malah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Tapi kan di rumah Muslim, loh, kalau kita main ke rumah orang Islam, Bang, di rumahnya kitab-kitab sesudah Al-Quran yang banyak. Contoh Bukhari yang bilang Muhammad nyuruh minum air kencing hewan. Ayo, apalagi kitab fikih, kitab kuning, kitab yang bilang Muhammad kena sihir. Kan kitab-kitab itu yang ada di rumah orang Islam. Padahal Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab yang sebelumnya, sebelum Al-Quran. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Karena apa? Karena baca Qurannya sambil koprol. Jadinya kebalik. Enggak gitu lah, Bang. Konsep enggak gitu, Bang. Konsep pemikiran enggak gitu juga, Bang. Konsep pemikiran, makanya saya bilang, Bang, setiap di tulisan Al-Quran itu ada asbabul nuzul, ada hadis. Makanya kalau kita baca Al-Quran, mentok dia di situ aja, nggak akan connect dan nanti, Bang. Ada beberapa yang nggak connect gitu. Makanya ada runutan-runutan. Tapi Al-Quran mengatakan loh, Bang, bahwasanya Al-Quran itu lengkap, teliti, menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang, memang orang Islam gak ada yang percaya, Bang. Nih, ini saya kasih tunjuk ya, Bang, ya, ayatnya ya, biar Abang baca. Coba Abang baca. Kelihatan nggak di sini di layar? Kelihatan? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Terperinci, Bang. Tapi kalau orang Islam bilang Quran itu nggak rinci, Quran itu cuman menjelaskan umum-umum, rinci. Quran bilang Quran rinci, umat Islam bilang Quran tidak rinci, makanya pergi ke hadis. Hadis katanya yang rinci. Makanya saya bilang, Bang, setelah saya pelajari agama Islam, Bang, apa yang dibilang Ustadz kepada saya dengan apa yang saya temukan dalam Al-Quran nggak sama, beda. Dulu saya waktu pertama belajar agama Islam, Bang, saya belajar agama Islam, saya pelajari. Apa yang dibilang Ustadz dengan apa yang dibilang Al-Quran beda jauh, Bang. Makanya saya tinggalin berguru sama Ustadz. Gitu. Oke lah, Bang, kita sudah waktu nih, Bang. Makan siang juga, nanti kita lanjut lagi kapan-kapan ya, Bang ya. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih, makasih Bang Sandi. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap
channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar
Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.